Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan pelajari mengenai matematika kembali, yaitu pada bab yang kedua, koordinat kartesius, pertemuan yang kedua. Kompetensi dasar menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran melalui media PowerPoint ini, diharapkan kalian bisa untuk menentukan posisi A titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. B. Garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. C. Garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. D. Garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Baiklah, kita mulai anak-anak. Kegiatan 2.2, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, anak-anak sekalian, perhatikan denah perkemahan berikut. Dalam perkemahan ada pos utama, tenda, pasar, pos-pos, kolam, dan lain-lain. Nah, sekarang coba kalian perhatikan denah perkemahan di bawah ini. Kita sudah pelajari pada materi sebelumnya, yaitu sebuah bidang koordinat ya, yang digambarkan seperti yang Ibu buat dalam kertas berpetak ini. Sumbu X adalah sumbu Y. Kemudian sumbu yang mendatar ini sumbu X. Kemudian perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y ada di titik 0,0 di sini ya, letak pos utamanya. Nah, sekarang kita menggunakan bidang koordinat ini untuk menentukan bagaimana posisi terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu. Misalnya pada denah di sini, posisi beberapa objek terhadap pos utama dan tanah lapang. Nah, coba kita lihat ya, tanah lapang, pos utama. Pos utama ini titik sentralnya ya, titik pusat. Kalau dilihat dari bidang koordinat adalah titik asal 0,0. Sekarang kita lihat bagaimana posisi beberapa objek terhadap pos utama dan tanah lapang. Sekarang kita lihat pembahasannya. Objek yang Ibu ambil adalah objek perumahan, hutan, pemakaman, dan tenda 4. Bagaimana posisi perumahan terhadap pos utama ya? Kita melihat dulu pos utama di sini kita anggap titik 0,0. Perhatikan denah perkemahan di sini. Ini titik utamanya untuk pos utama. Kemudian terhadap perumahan. Dari pos utama ini berapa titik koordinat untuk perumahan? Kita hitung saja atau kita lihat angkanya saja ya. Titik untuk perumahan ada di atas angka 6. Berarti 6, kemudian kita lihat lagi yang ke atas titiknya ada di angka 5. Berarti kita tulis 6,5 ini. Jadi 6 satuan ke kanan dari titik utama atau titik 0,0 atau pos utama sebelah kanan, kemudian 5 satuan ke atas sampai ke titik untuk perumahan. Kemudian hutan. Hutan terhadap pos utama, kita lihat posisi hutan ada di sebelah kiri atas ya. Jadi dihitung dari pos utama, hutan ada di posisi angka 8. Karena posisinya di sebelah kiri, maka negatif 8. Ini dia. Negatif 8. Kemudian ke atasnya berapa? Titik untuk hutan ada pada angka 5. Jadi, koordinat titik hutan terhadap pos utama adalah min 8,5. Jadi 8 ke satuan ke kiri, 5 satuan ke atas. Kemudian tempat pemakaman terhadap pos utama. Tempat pemakaman ada di bawah, kiri bawah atau kuadran ketiga. Nah, posisi titik untuk tempat pemakaman ini ada di angka min 5 untuk sumbu X-nya yang dilihat ya.
min 5, kemudian turunnya pada angka negatif 2. Jadi titik koordinatnya adalah min 5, min 2. 5 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Tenda 4. Tenda 4 ada pada sumbu Y. Jarak terhadap sumbu Y tidak ada. Maaf, jarak terhadap sumbu X tidak ada ya. Jadi 0 satuan, kemudian turun ke bawah 2 satuan. Jarak terhadap sumbu X 2 satuan. Ke bawah berarti negatif. 0, min 2. Untuk tenda 4 terhadap titik 0,0. Kemudian bagaimana posisi perumahan terhadap tanah lapang. Jadi dalam hal ini kita melihat posisi titik koordinat terhadap titik lain ya. Kalau tadi pos utama ini sebagai titik 0,0-nya. Maka dalam hal ini perumahan terhadap tanah lapang ini sebagai titik 0,0-nya. Tanah lapang ada di kuadran kedua. Ya, kuadran kedua terhadap perumahan kita hitung ke sebelah kanan ya, perumahan. Nah, berapa kali ke sana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ke kanan berarti bernilai positif. Ke atasnya 1, 2. Jadi 10,2. 10 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Kemudian hutan terhadap tanah lapang. Kita lihat tanah lapangnya ingat sebagai titik asal atau titik 0,0. Jadi posisi hutan ada di dekatnya ya pada kuadran yang sama, kuadran kedua. Kita hitung ke sebelah kiri dulu dari tanah lapang ini. Ini titik tanah lapang 1, 2, 3, 4. Kemudian ke atas 2, 1, 2. Jadi karena ke kiri berarti negatif, ke atas berarti positif. Koordinatnya min 4,2. Kemudian tempat pemakaman terhadap tanah lapang. Kita lihat tempat pemakaman, kuadran ketiga, tanah lapang ada di kuadran kedua. Kita mulai ya cara menentukan posisinya. Kita lihat tanah lapang sebagai titik 0, titik 0,0. Berarti ke sebelah kiri 1. Ya ini. Jadi min 1 ke bawah berapa? Sampai ke titik pemakaman, tempat pemakaman. 5. Berarti pasangannya min 1, min 5. Tenda terhadap tanah lapang. Tenda 4 ya. Tenda 4 ada pada sumbu Y. Tanah lapangnya mana? Masih di kuadran kedua. Nah, caranya kita melihat ya dari tanah lapang ke sumbu Y ini arahnya ke sebelah kanan. Jadi kita hitung aja 1, 2, 3, 4. 4 ke sebelah kanan ini. Kemudian ke bawahnya berapa? Sampai ke titik 4 di sini. Tenda 4. Adalah, hitung lagi dari atas ini tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 4 satuan ke kanan, 5 satuan ke bawah. Atau ditulis 4, min 5. Kita lanjutkan kegiatan berikutnya 2.3. Memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi pada materi di sini Ibu hanya menyampaikan saja bagaimana posisi garis ya, yang sejajar dengan sumbu X, yang sejajar dengan sumbu Y, dan yang lainnya. Pada materi pertemuan pertama kita sudah mempelajari bagaimana yang dimaksud dengan bidang koordinat. Ini dia ya, bidang koordinat sumbu X dan sumbu X yang datar, sumbu Y yang tegak. Kemudian garis-garis atau apa saja yang ada dalam bidang koordinat ini sudah kita pelajari. Yaitu bisa berupa titik, bisa garis, bisa juga bidang. Kemudian kita lihat untuk garis yang sejajar dengan sumbu X, ini ya, misalnya garis L1, L2, L3, L4. Kemudian garis-garis ini tegak lurus dengan sumbu
Y. Gambar yang kedua, garis-garis yang berwarna hijau ini tegak lurus dengan sumbu X, tapi sejajar dengan sumbu Y ya. Jadi gambar yang pertama sejajar dengan sumbu X, gambar yang kedua garisnya sejajar dengan sumbu Y. Kemudian gambar yang ketiga, garis N dan garis N1 dan N2 ini saling berpotongan pada bidang kartesius ya. Kemudian kalau dilihat titik potongnya ada di titik 0,2. Kita lihat lagi bentuk lain dari posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini kelihatan ya garis yang sejajar dengan sumbu X, yaitu garis yang tebal hitam ini, sumbunya adalah ini ya, yang ada angka-angkanya. Kemudian yang tegak, yang ada angka. Kemudian garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah yang tegak ini, yang hijau. Kemudian kedua garis ini saling tegak lurus pada titik A 3,2. Kemudian yang merah ini adalah garis lainnya yang bisa terjadi atau bisa ada di bidang koordinat. Nah, garis ini memotong garis sumbu X, memotong Y, memotong garis sejajar X pada di titik C min 5,2. Kemudian memotong garis yang sejajar sumbu Y di titik B 3,6. Gambar yang kedua, garis TU dan garis RS ada pada bidang koordinat. Kedua garis ini saling tegak lurus ya, di luar garis sumbu ini. Kalau garis sumbu ini tetap tegak lurus, tapi garis lainnya adalah garis TU dan garis RS ini saling tegak lurus di bidang koordinat. Gambar berikutnya, gambar yang ketiga, garis P dan garis R. Jadi posisi garis ini, kedua garis ini saling sejajar, tapi tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian kedua garis yang sejajar ini akan mempunyai titik potong ya di sumbu X. Jadi garis RS dipotong dengan sumbu X adalah di 3,0. Kemudian dengan sumbu Y di titik 0,3. Bagaimana anak-anak? Semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita lihat contoh soal. Yang pertama, tentukan letak koordinat titik P 4,5, Q 8,5, R 8,2, dan S 4,2 pada bidang koordinat. Penjelasan. Pertama, kita membuat bidang koordinat dalam bentuk sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita menentukan letak titik P 4,5. Letak koordinat titik P kita hitung dari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Sini ya, ini dianggap 0,0. Kemudian angka 4 ini kita hitung menyusuri garis mendatar atau sumbu koordinat. Karena koordinatnya positif, berarti arahnya ke kanan. Ingat ya, bilangan yang ada di depan koma ini adalah jarak dari titik Y. Ibu maksudkan jarak dari sumbu Y. Atau kalau kita menyusuri garis mendatar atau sumbu X ini, kita menghitung dari titik 0, 4 satuan ke sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Kemudian pasangannya 5 ya. Nah, 5 ini kita mengikuti arah sumbu tegak atau sumbu Y. Karena 5 ini bernilai positif, arahnya ke atas. Jadi dari titik 4 ini tadi naik ke atas
5 kali. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini titiknya. Sekarang kita meletakkan lagi koordinat titik Q, 8,5. Kita hitung lagi dari titik 0,0, titik potong kedua sumbu ini ke sebelah kanan. Sampai di sini tadi sudah 4, kita lanjutkan ya. 5, 6, 7, 8. Sini 8-nya, kemudian ke atas 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, koordinat titiknya ada di sini, yaitu Q 8,5. Selanjutnya koordinat titik R 8,-2. Nah, 8 ini untuk sumbu X lagi ya. Kita lanjutkan lagi posisinya. Di sini tadi sudah 8 ya, kita meneruskan. Karena pasangannya negatif, maka ada di bawah sumbu X ini. 1, 2. Koordinat titiknya ada di sini ya. R 8,-2. Kemudian koordinat titik S 4,-2. Jadi tadi sudah ada 4,5 ya, arahnya ke atas. Kalau 4,-2 berarti arahnya ke bawah. 4 tetap dihitung dari titik 0,0. 1, 2, 3, 4. Min 2-nya di bawah 1, 2. Nah, ini dia. Koordinat titik yang sudah kita gambar di bidang koordinat atau pada koordinat kartesius. Sekarang apabila keempat titik ini kita hubungkan akan membentuk sebuah bangun geometri. Dari Q ke R, dari R ke S, dari S ke P. Maka bangun yang terbentuk adalah sebuah bangun persegi panjang. Bagaimana anak-anak? Baiklah, kita lanjutkan lagi. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, Dika sedang latihan baris berbaris. Mula-mula ia berjalan ke timur 4 langkah, kemudian 3 langkah ke utara. Jika titik awal Dika berjalan adalah titik 1,1, maka koordinat titik Dika sekarang adalah A 0,3, B 4,0, C 5,4, D 4,3. Baiklah, kita bahas ya. Mula-mula Dika berada pada posisi 1,1. Kemudian Dika berjalan pada posisi koordinat 4,3. Artinya berjalan ke arah timur sejauh 4 langkah dan ke arah utara sejauh 3 langkah. Jadi di mana posisi Dika sekarang? Pembahasannya kita buat dalam bidang koordinat. Sumbu Y, sumbu X. Kemudian tadi posisi Dika ada di 1,1. Mana itu? 1,1 berada di sini ya. Jadi satu satuan ke arah kanan, satu satuan ke arah atas. Kemudian berjalan ke arah timur sejauh 4 langkah. Kemudian ke arah utara sejauh 3 langkah. Di sini dia tempatnya. Jadi titik 1,1 ini kita anggap sebagai titik 0,0 ya. Kita tidak melihat dari titik asal 0,0, tapi dari titik 1,1. Kemudian 4 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 4. Naik lagi ke arah utara 3 langkah, 1, 2, 3. Maka titiknya nanti di sini. Nah, sekarang di mana posisi Dika?
posisi Dika sekarang, kita melihat dari titik asal. Titik asal 0,0 di sini. Kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Naik ke atas ke posisi titik yang terakhir tadi. 1, 2, 3, 4. Jadi, posisi Dika sekarang ada di koordinat berapa? Di sini tadi ada 5, ke atas ada 4. Jadi pada posisi 5,4. Maka koordinat Dika sekarang adalah 5,4. Jawaban adalah nomor C. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Ya, baiklah. Sampai sekian pelajaran matematika kita pada kesempatan kali ini. Semoga kalian sehat selalu dan bisa memahami dan materi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.